Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedrico Lintang Pardede dari kelas 12.1 nomor absen 18. Jadi di sini saya akan membuat video storytelling polimer tentang kesehatan dan efisiensi. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian apa itu polimer karena. Oke, yang pertama, polimer silikon itu menempati posisi unik dalam tabel periodik dan ilmu material. Sebagian besar polimer itu yang kita kenal seperti plastik atau karet ban itu berbasis pada rantai atom karbon. Namun silikon adalah polimer hibrida. Ia mengambil kekuatan yang bisa disebut juga tulang punggung dari dunia mineral dan menggabungkannya dengan kelenturan dari dunia organik. Inilah yang membuatnya disebut juga sebagai organik hibrida. Pada spatula sintetis, material ini bukan sekedar karet berwarna-warni, melainkan hasil rekayasa molekuler yang sangat tinggi. Berikutnya ada arsitektur molekuler. Mengapa itu silikon berbeda? Secara struktural, polimer silikon itu memiliki unit pengulangan yang disebut juga dengan siloksana. Jika kita melihat lebih dekat pada mikroskop molekuler, kita akan menemukan rahasia kekuatannya. Yang pertama, energi ikatannya tinggi. Ikatan antara silikon dan oksigen itu memiliki sekitar 445 kJ. Ya, dibandingkan dengan ikatan karbon pada plastik biasanya sekitar 348 kilo, itulah. Terus sudut ikatannya lebar, jarak dan sudut antar atom itu dalam rantai silikon jauh lebih fleksibel daripada rantai karbon. Hal ini membuat rantai polimernya itu bisa berputar dan melipat dengan sangat bebas. Inilah yang membuat alasan mengapa silikon itu tetap lentur bahkan saat suhu itu di negatif 60 derajat Celcius, di mana plastik biasa itu akan menjadi rapuh seperti kaca. Terus proses fabrikasi dari pasir ke dapur. Proses penciptaan polimer silikon ini untuk spatula melibatkan beberapa tahapan kimiawi yang kompleks. Yang pertama itu ada reduksi silika. Jadi pasir kuarsa itu dipanaskan dengan karbon pada suhu 2000 derajat Celcius untuk menghasilkan silikon murni. Terus sintetis monomer. Silikon murni itu direaksikan dengan metil klorida untuk menciptakan metil klorosan, yaitu bahan dasar untuk membuat rantai. Terus berikut yang ketiga itu ada hidrolisis. Molekul-molekul ini kemudian itu direaksikan dengan air, memicu terbentuknya rantai panjang, yaitu polidimetil loksan. Yang keempat tuh ada cross linking. Ini adalah tahap krusial. Rantai-rantai panjang silikon ini diikat silang menggunakan batuan panas atau katalis seperti platinum. Itu tanpa proses ini silikon itu hanya akan berbentuk cairan kental atau gel. Terus yang berikutnya itu ada keunggulan spesifik pada alat masak spatula silikon ini. Pada penggunaan polimer silikon pada alat masak sintetis bukan tanpa alasan medis dan teknis yang kuat. Yang pertama, inersia fisiologis. Silikon itu bersifat non porus, atau artinya itu tidak menyerap bau, warna, atau sisa makanan. Ini sangat krusial untuk standar higienis dapur profesional. Terus stabilitas thermal oksidatif. Jadi pada plastik biasa itu jika dipanaskan akan mengalami oksidasi dan melepaskan radikal bebas atau gas berbahaya. Silikon sangat tahan terhadap oksidasi. Ia tidak bereaksi dengan oksigen di udara meskipun terpapar suhu tinggi dan dalam waktu yang sangat lama. Terus konduktivitas panas rendah. Silikon ini adalah isolator yang buruk.
Ini justru menguntungkan bagi koki karena gagang spatula itu tidak akan ikut menjadi panas meski bagian kepalanya terendam di minyak mendidih. Berikutnya ada aspek keamanan dan lingkungan. Banyak yang bertanya apakah polimer silikon itu aman bagi tubuh. Secara baku polimer silikon itu berkualitas tinggi, masuk ke dalam kategori food grade karena tidak mengandung BPA zat kimia yang sering ditemukan pada plastik polikarbonat yang dapat mengganggu hormon silikon. Hormon silikon itu dianggap sebagai alternatif yang jauh lebih sehat. Namun di sisi lain, dari sisi lingkungan, polimer silikon adalah material sangat awet. Ia tidak terurai secara alami di tempat pembuangan sampah. Meski begitu, karena ketahanannya yang bisa mencapai puluhan tahun, penggunaan satu spatula silikon itu jauh lebih ramah di lingkungan daripada menggunakan plastik yang cepat rusak dan kemudian dibuang. Terus ada ringkasan karakteristik utama. Jadi sebagai bahan yang terakhir itu ada kesimpulannya, polimer silikon itu adalah mahakarya kimia yang menjembatani kekuatan batu dengan kelembutan karet. Memahami polimer ini berarti memahami bagaimana kemajuan sains material dapat diaplikasikan bahkan pada benda sederhana spatula demi keamanan pangan dan kenyamanan memasak kita sehari-hari. Wes, tamat sih. Aman. Itu mah.